Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky dalam pelajaran fisika. Untuk kali ini kita akan mulai membahas dalam bab tentang termodinamika. Nah, setelah kita mempelajari tentang suhu dan kalor beserta dengan tekanan yang sebelumnya pernah kita bahas di bab sebelumnya, sekarang kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan termodinamika. Nah, termodinamika sendiri itu berasal dari dua kata. Yang pertama dari kata termo, yang keduanya dinamika. Untuk termonya sendiri itu diartikan sebagai panas, sedangkan untuk dinamikanya adalah perubahan. Jadi, yang kita pelajari kali ini adalah tentang bagaimana sih gejala atau perubahan yang dialami oleh suatu perubahan panas. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan ini, terlebih dahulu saya akan membahas tentang subbab apa saja yang akan dibahas pada pelajaran kali ini. Subbab termodinamika kita bagi beberapa hal, antara lain ada gas ideal, kemudian asas ekuipartisi, hukum pertama termodinamika, dan mesin Carnot. Nah, untuk mengawali pada bahasan kali ini, kita mulai dari gas ideal terlebih dahulu. Nah, di dalam bahasan gas ideal sendiri itu terbagi-bagi lagi. Ada yang pertamanya tentang hukum Boyle, yang keduanya hukum Gay-Lussac, yang ketiganya tentang persamaan gas ideal. Nah, dari kedua hukum ini, yaitu hukum Boyle sama hukum Gay-Lussac ini, nanti bila mana digabung barulah menemukan persamaan gas ideal tersebut. Nah, terus apa sih yang akan kita bahas pada gas ideal ini? Jadi ceritanya gini. Seperti yang kita ketahui bahwa di alam ini terdapat 3 wujud zat, antara lain zat padat, cair, dan gas. Kita mulai fokus ke dalam bahasan gas aja, yang dimana sifat gas terdiri dari apa saja, yaitu jarak antar molekul yang sangat renggang dan ikatan energi yang sangat lemah. Nah, bagaimana jika gas ini kita masukkan ke dalam suatu wadah tertutup? Apa saja perubahan fisiknya, baik itu dari segi tekanan, volume, dan suhu. Nah, biasanya di dalam gas ideal ini kita mulai menerapkan dalam beberapa pemanfaatan, baik itu misalnya di dalam peniupan balon, atau kalau nggak di dalam pompa ban, sama juga di dalam piston yang biasanya bergerak untuk menggerakkan mesin di dalam otomotif. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk ke dalam teknik mesin, bab ini wajib untuk kalian pelajari dan kalian pahami dulu. Oke, kita akan mulai masuk ke dalam bahasan hukum pertama, yaitu tentang hukum Boyle. Di dalam hukum Boyle ini dicetuskan oleh Robert Boyle yang hidup pada abad ke-17, di mana beliau menyatakan jika suatu ruang tertutup diberikan suhu yang tetap dan ruang tertutup tersebut ditekan, maka volumenya akan semakin mengecil. Nah, hal ini bisa kita rumuskan sebagai P kali V sama dengan konstan, di mana P-nya merupakan tekanan dalam satuan Pascal, V-nya adalah volume atau besarnya ruangan dalam satuan meter kubik. Kita ambil contoh sederhana saja. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah tabung piston yang diberikan suhu tetap berukuran 10 meter kubik pada keadaan tekanan 1 Pascal. Jika tabung tersebut diperkecil menjadi 5 meter kubik, maka besar tekanan yang berada dalam piston sebesar berapa Pascal. Nah, dari sini kita dapat diketahui ada 10 meter kubik sebagai V1, kemudian 1 Pascal sebagai P1, dan 5 meter kubik sebagai V2. Nah, yang kita tanyakan berarti di sini besar tekanan piston ketika sudah menjadi 5 meter kubik menjadi P2. Nah, maka dari sini kita dapat menuliskan P1 sama dengan 1 Pascal, V1 sama dengan 10 meter kubik, V2 sama dengan 5 meter kubik, dan P2 yang kita tanyakan. Nah, dari sini maka kita bisa menjawabnya sebagai persamaan yang tadi, yaitu PV sama dengan tetap. Karena kita kalau misalkan nanti P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2,
dan punya besar yang tetap, maka kita bisa tuliskan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, dari sini kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Jadinya gimana? 1 kali 10 sama dengan P2 kali 5. Nah, nanti akan didapatkan P2-nya sama dengan 2 Pascal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hukum kedua di dalam gas ideal ini, yaitu hukum Gay-Lussac. Sebenarnya di dalam hukum Gay-Lussac ini merupakan pengembangan dari hukumnya Pak Robert Boyle tadi, di mana beliau lahir pada abad ke-18 dan meninggal di abad ke-19. Beliau menyatakan bahwa jika suatu ruang tertutup dengan besar tekanan tetap, maka volumenya akan sebanding dengan suhunya. Maka dari sini bisa digunakan persamaan V per T sama dengan konstan, di mana V-nya sudah kita bahas sebelumnya, V adalah volume dan T-nya adalah suhu. Nah, suhunya di sini harus dalam satuan Kelvin. Kenapa? Karena kita mengacu pada suhu alam, bukan suhu air. Kita ambil contoh yang lain. Sebuah tabung piston yang diberikan tekanan tetap berukuran 10 meter kubik dari suhu 300 derajat Kelvin menjadi 450 derajat Kelvin. Maka besarnya ukuran tabung piston setelah terjadi pemanasan sebesar berapa meter kubik? Berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwa di sini ada 10 meter kubik sebagai V1 dan 300 derajat Kelvin sebagai T1. Nah, sedangkan 450 derajat Kelvinnya kita gunakan sebagai T2 dan yang kita tanyakan adalah V2. Nah, dari sini kita dapat menuliskan seperti ini. Maka V1-nya 10 meter kubik, T1-nya 300 derajat Kelvin, T2-nya 450 derajat Kelvin, dan yang kita tanyakan adalah V2-nya. Maka dari sini kita gunakan persamaan hukum Gay-Lussacnya tadi, yaitu V per T sama dengan tetap. Nah, dikarenakan V1 dikali T1 harus sama dengan V2 per T2, maka kita dapat menuliskan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya. Berarti seperti ini kan. Nanti 10 per 300 harus sama dengan V2 per 450. Maka supaya nilainya sama, maka V2-nya harus sebesar 15 meter kubik. Oke, gampang kan sampai sini? Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam persamaan gas ideal, di mana persamaan gas ideal ini merupakan kombinasi dari dua persamaan, yaitu persamaan pertama dari P, V sama dengan konstan yang dicetuskan oleh Robert Boyle, dan kita dapatkan V per T sama dengan konstan yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Nah, bila mana kita kombinasikan, nanti akan didapatkan persamaan P, V per T sama dengan konstan, di mana ini kita sebut sebagai persamaan dari Boyle-Lussac. Nah, akan tetapi yang jadi permasalahan utamanya adalah konstan ini sebanding pula dengan apa? Pasti harus dihubungkan dengan suatu nilai, ya kan? Nah, dari sini kita akan dapatkan bahwa dalam persamaan gas ideal itu kita bisa menghubungkannya dengan N dikali K, di mana N-nya ini merupakan jumlah zat dan K-nya merupakan konstanta. Nah, yang mencetuskan dari persamaan ini adalah Pak Stefan Boltzmann, sehingga kita akan dapatkan persamaan gas ideal itu bisa dibagi dua, atau kita bisa gunakan dua persamaan ini, di mana persamaan pertamanya adalah PV sama dengan N dikali K dikali T, dan juga bisa juga PV sama dengan N kecil dikali R dikali T. Yang membedakan adalah kalau yang persamaan pertama itu digunakan N untuk jumlah zat, sedangkan untuk yang N kecil sebagai jumlah mol. Nah, nilai K dan R-nya pun berbeda. Kita ambil contoh persamaan gas ideal. Sebuah botol kosong bervolume 600 ml berada pada tekanan atmosfer 10.000 Pascal dengan suhu 27 derajat Celcius. Tentukanlah berapakah zat udara di dalam botol tersebut. Nah, dari sini kita dapat diketahui volumenya 600 ml, tekanannya 10.000 Pascal, suhunya 27 derajat Celcius. Yang kita tanyakan kan berapa banyak zatnya atau N. Nah, dari sini kita dapat menuliskan yang diketahuinya seperti ini. Nah, harus kalian pahami bahwa semua satuannya harus benar-benar diperhatikan, karena di sini satuan dari volume yang
asalnya dari mililiter harus diubah dulu ke meter kubik. Sedangkan untuk temperaturnya atau suhunya yang derajat Celcius harus diubah menjadi derajat Kelvin. Nah, sehingga kita nanti akan dapatkan untuk mendapatkan N-nya dengan menggunakan persamaan PV sama dengan NKT. Nah, di sini PV dan T-nya kita bisa masukkan langsung semuanya dengan nilai K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 sebagai ketetapan Boltzmann. Nanti akan didapatkan besar N-nya adalah 1,45 kali 10 pangkat 18 zat udara yang ada di dalam botol tersebut. Oke, untuk bahasan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semuanya. Bila mana ada yang ditanyakan bisa tanyakan langsung ke saya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.